nggak sih kalau indeks sekolah itu mempengaruhi seleksi kamu di SNBP? Wah, gimana ya? Cek video kali ini yuk. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gak kerasa banget nih, sebentar lagi kalian itu sudah memasuki tahapan seleksi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk tahun 2024. Dan gak kerasa seleksi itu akan dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan lagi nih. Jadi gimana persiapan kalian? Oke, kakak langsung aja ya. Untuk video kali ini kakak akan ngebahas terkait dengan indeks sekolah. Kalau kalian tahu bahwa SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi itu adalah seleksi yang memang secara resmi dari pihak SNPMB mengatakan bahwa penilaian yang paling utama itu terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor nilai akademik kalian, yaitu nilai rapot dari seluruh mata pelajaran kalian mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada juga mata pelajaran pendukung nih. Faktor mata pelajaran pendukung ini merupakan faktor relevansi antara mata pelajaran yang paling dominan yang akan mempengaruhi jurusan yang kamu ambil di PTN yang kamu tuju. Kemudian ada faktor lagi nih yang ketiga, yaitu faktor prestasi. Nah, ini juga terkait dengan prestasi kamu dari segi akademik maupun non-akademik. Selain 3 faktor utama tadi, ada lagi nih sebenarnya faktor-faktor pendukung lainnya yang itu juga akan mempengaruhi seleksi kalian di SNBP 2024. Salah satunya adalah indeks sekolah, yang itu merupakan bagian dari kredibilitas sekolah yang akan dilihat oleh pihak PTN. Jadi banyak nih ya yang nanya gimana sih maksudnya dengan indeks sekolah itu? Oke, jadi gini, indeks sekolah itu bagaimana pihak PTN melihat kualitas sekolah itu. Kualitas sekolahnya itu dilihat berdasarkan banyaknya siswa-siswa yang keterima di PTN-PTN favorit. Mau itu lewat jalur SNBP, lewat UTBK maupun ujian mandiri, serta kualitas mahasiswanya yang menjalani perkuliahan di PTN tersebut. Hal inilah yang akan membuat pihak PTN melihat histori dari si sekolah itu. Apakah siswa-siswanya itu berprestasi, membawa nama harum sekolah? Nantinya dia juga akan bisa berprestasi dan akan membawa harum nama PTN tersebut. Jadi artinya seperti ini, kalau misalkan nih ternyata siswa tersebut menjadi mahasiswa di PTN itu dan ternyata mahasiswanya merupakan mahasiswa aktif dengan prestasi yang luar biasa serta membawa nama harum PTN, pasti pihak PTN juga akan penasaran nih, itu siswanya dari sekolah mana sih? Kayaknya di tahun berikutnya kita akan memilih siswa-siswa dari sekolah tersebut lebih banyak nih. Nyatanya dia aja sudah membawa harum nama baik pihak PTN. Nah, kalau seperti itu, pihak PTN juga akan mempertimbangkan siswa-siswa dari sekolah yang sebelumnya ya. Inilah yang kakak maksud sebagai kredibilitas sekolah di mata PTN. Akan tetapi, untuk detail perhitungannya itu hanya pihak PTN saja nih yang mengetahui. Jumlah siswanya akan berapa banyak, itu semuanya tergantung pihak PTN yang akan menerima kelolosan kalian di jalur SNBP 2024. Secara terperinci, hanya pihak PTN aja yang mengetahui indeks sekolah tersebut di mata PTN itu. Dari segi detail penilaiannya terkait sekolah tersebut dihitung sebagai sekolah favorit atau tidak berdasarkan pandangan dari pihak PTN, diserahkan sepenuhnya kepada PTN tersebut. Terus banyak nih yang nanya ya, kalau misalkan seperti itu kira-kira kita bisa tahu dari mana nih Kak indeks sekolah kita
Terus kita tahu dari mana nih pihak PTN itu mau nerima kita atau enggak? Kan nggak ketahuan. Terus kita nanya emang siapa gitu. Banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut ya. Jadi kakak jelasin aja. Kalau misalkan kalian ingin mencari tahu nih seberapa banyak sekolah tersebut menerima kelolosan di PTN yang kamu pengenin, kamu bisa samperin ke guru BK sekolah kamu. Karena di guru BK itu akan banyak banget data-data siswa-siswa yang berprestasi mengharumkan nama sekolah. Dan ada juga nama siswa-siswa yang akhirnya keterima di PTN mana-mana aja, jurusan mana-mana aja. Atau kalian juga yang tertarik pengen masuk ke PTN ini, kalian bisa coba cari tahu, samperin guru BK kalian di sekolah, coba tanya-tanya sama guru BK kamu terkait jurusan itu dan PTN itu udah ada berapa banyak nih siswa dari sekolah kamu yang akhirnya keterima di jurusan ataupun PTN yang kamu pengenin. Jadi bisa dibilang ya bahwa untuk jalur SNBP ini memang sih faktor utamanya itu terkait dengan nilai prestasi akademik kalian, yaitu nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, tapi harus kalian tahu juga bahwa prestasi siswa-siswa itu akan mempengaruhi prestasi sekolah ya. Nah, itu juga yang akan dipertimbangkan oleh pihak PTN untuk menilai indeks sekolah tersebut. Pihak PTN ini juga akan mempertimbangkan nih, walaupun kamu itu berprestasi dari segi akademik, tapi kamu tidak memiliki prestasi-prestasi apapun, pihak PTN juga akan melihat nih seberapa layaknya kamu dari prestasi akademik kamu doang, kamu bisa lolos atau tidak di pihak PTN itu. Kalau misalkan kamu memiliki prestasi kejuaraan, itu juga akan menjadi pertimbangan yang lebih lagi nih dari pihak PTN untuk dapat meloloskan kamu. Jadi memang ada faktor-faktor pendukung selain hanya nilai rapot aja tuh. Kemudian dari faktor alumninya nih. Tadi kakak udah jelasin terkait alumni sekolah kamu yang akhirnya lolos di PTN itu. Nah, alumni sekolah kamu yang akhirnya lolos dan keterima di PTN dan jurusan itu dia diharapkan mampu membawa nama baik PTN itu. Selayaknya dia juga sebelumnya membawa nama baik pihak sekolah. Akan tetapi jika si alumni ini nih ternyata di tengah perkuliahan dia tidak sanggup dengan pembelajarannya yang begitu sulit, dia mengundurkan diri atau bahkan di DO, ini yang akan jadi pertimbangan pihak PTN lagi. Wah, itu dari sekolah mana sih kok sampai-sampai dia di DO dan tidak berhasil selama perkuliahan? Kalau seperti itu berarti pihak PTN juga akan melihat indeks sekolahnya yang akan berubah nih di mata PTN itu, yang bisa jadi akan mempengaruhi adik kelasnya di tahun berikutnya. Oke, banyak juga ya yang nanya, terus gimana kak kalau misalkan sekolah aku nggak ada alumninya sama sekali di PTN itu, nggak ada alumni sama sekali di jurusan itu, dan PTN itu gimana nih? Kalau misalkan seperti itu berarti harus kamu fokuskan ke diri kamu. Buat kamu harus mampu di bidang akademik maupun non-akademik. Artinya kamu harus menunjukkan kredibilitas diri kamu menjadi lebih tinggi dibandingin orang-orang pada umumnya. Walaupun sekolah kamu adalah sekolah biasa aja, tetapi kamu yang memiliki prestasi luar biasa akan membawa nama harum pihak PTN nantinya. Jadi tunjukkan kemampuan kamu dengan semaksimal mungkin, mulai dari segi akademik maupun dari segi prestasi. Yang itu pihak PTN akan melirik kamu dan akan meloloskan kamu untuk seleksi di SNBP 2024. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian udah bener-bener nonton video ini sampai selesai, kalian juga tahu ya, berarti faktor-faktor dari seleksi SNBP ini itu nggak cuman faktor-faktor secara umum, tapi ada juga nih faktor-faktor pendukung yang sebenarnya perlu kamu lihat juga. Jadi jangan sampai kamu itu berleha-leha atau bahkan kamu meremehkan yang lain. Karena kalau kamu itu memiliki faktor-faktor yang kuat, kamu juga harus mempertimbangkan dan mengatur strategi yang tepat agar kamu bisa lolos di jalur SNBP 2024. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat untuk selalu semangat untuk mencapai kesuksesan kalian di PTN yang kalian pengenin. Sampai sini aja dulu video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next video. Dadah!